Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Siang ini saya akan berbagi pengalaman saya. Selama ini saya sudah berbagi pengalaman dari customer-customer yang menggunakan amulet. Tapi kali ini saya akan sedikit berbeda. Saya akan share pengalaman saya dari saya kecil, mau mendapatkan bantuan dari para dewata, terutama dari Kongkicho Sukong, yang akan menjadi topik utama di video kali ini. Bagaimana ceritanya? Yang kita langsung mulai aja. Jadi cerita bermula adalah ketika saya masih tahun 98 ya, masih berusia sekitar 9 tahun, jalan ke 10 tahun. Waktu itu almarhum papa saya meninggal. Waktu itu saya masih berusia 9 tahun. Nah, hal ini memaksa keluarga saya yang tadinya bergantung sama papa yang menjalankan usaha toko kelontong, mau nggak mau jadi melanjutkan gitu kan, tapi dengan pengalaman yang berbeda tentunya. Nah, dengan kelanjutan toko ini ternyata tidak berjalan dengan lancar, ada banyak sekali kendala, baik di internal maupun di luar eksternalnya ya. Jadi dengan saat itu diputuskan oleh mama saya untuk tidak dilanjutkan. Jadi mama saya karena orang Jakarta akhirnya kembali ke Jakarta dengan peninggalan dari almarhum papa. Jadi semuanya ditinggal di sana, ada beberapa aset yang dijual dan kita belikan tempat tinggal di Jakarta. Jadi berupa tanah dibangun dan sisanya adalah disimpan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak, yaitu saya dan adik saya karena kami dua bersaudara. Jadi walaupun terlihat mudah tapi sebenarnya tidak. Karena apa? Karena semua itu selama bertahun-tahun kita tuh penuh perjuangan, sangat berhemat sekali kehidupannya untuk apa? Supaya kita tuh bisa sarjana gitu loh. Jadi dengan peninggalan itu diusahakan oleh mama saya mengatur keuangan supaya bisa anak-anaknya lulus kuliah gitu loh, supaya bisa mengenyam bangku kuliah, supaya sekolahnya juga berjalan lancar. Itu kan tentunya membutuhkan dana yang besar untuk kebutuhan sekolah, untuk kebutuhan sehari-hari gitu kan. Nah, jadi saya sangat salut sekali juga dengan mama saya yang selama ini sudah berusaha, sudah berjuang hingga kami berdua bisa lulus kuliah. Cuma memang selama perjalanan itu nggak selancar di cerita ini gitu ya. Kita juga banyak naik turunnya, ada permasalahan segala macam. Nah, sampai saya lulus kuliah itu memang kondisi keuangannya sudah sangat menipis sekali. Jadi saat itu juga kita nggak yakin nih adik saya tuh bisa lanjut kuliahnya. Tapi ternyata keajaiban terjadi. Nah, sebelumnya saya cerita dulu nih sebelumnya ya. Jadi memang keluarga saya itu sudah kurang lebih 50 tahun sembayang kepada para dewa, terutama Kongkicho Sukong nih. Dulu dari almarhum kakek saya yang pertama kali mengundang di rumah untuk hokusai atau puja Kongkicho Sukong di rumah, memberikan persembahan di altar seperti di belakang. Nah, dulu memang kakek saya memiliki anak 8 gitu ya. Itu mama saya dan saudara-saudaranya. Jadi ketika beliau sembahyang Kongkicho Sukong, dulu kan usahanya kan jual beli mobil bekas. Nah, itu memang walaupun anaknya banyak, ada aja jalannya gitu loh, rezekinya ada aja sehingga bisa membesarkan ke-8 anaknya. Dan itu sebenarnya juga kalau dirasakan langsung itu adalah sebuah mukjizat, karena pada zaman itu juga nggak mudah. Masih zaman tahun berapa ya? Tahun sekitar 40-an sampai 50-an, 40-an aja Indonesia baru merdeka kan, tahun 45. Nah, itu memang nggak gampang. Ibaratnya itu kan kaum baby boomer ya. Maksudnya perjuangan juga ekonomi baru mau nanjak gitu kan, ekonomi negara gitu ya. Karena habis dijajah juga kan waktu itu. Jadinya nggak mudah membesarkan 8 anak apalagi. Tapi di era kakek saya itu sudah bisa terbantu sekali dengan usaha jual beli mobilnya sehingga bisa menghidupi ke-8 anaknya termasuk mama saya. Nah, kembali ke cerita tadi utama. Nah, ketika saya sudah lulus SMA, sudah akan masuk kuliah. Sudah lulus kuliah ya tadi sudah sampai kuliah ya. Sudah lulus kuliah. Nah, itu memang saya mau coba lamar kerja di mana, kan nggak ngerti juga, namanya anak baru selesai kuliah, belum ada pengalaman, itu bener-bener buta dunia kerja, nggak tahu mau lamar di mana gitu kan. Terus kerjaan yang cocok buat saya juga apa sih nggak tahu. Karena kan kalau ketika kita sudah terjun ke dunia kerja itu sangat berbeda dengan apa yang kita pelajari. Bahkan yang kita pelajari di kampus pun belum tentu bisa terpakai. Dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, saya bingung gitu loh. Ini mau kerja apa ya? Mau kerja di mana? Akhirnya coba lamar-lamar. Beruntungnya itu ada satu lamaran saya dipanggil. Memang saya waktu itu baru apply satu sih, belum saya
saya agak males ngisi-ngisi ini ya, agak ngisi-ngisi CV untuk kirim sana sini. Saya coba satu dulu nih waktu itu di perbankan, salah satu bank terbesar di Indonesia lah. Jadi bisa dibilang top 10 lah kalau misalnya untuk dari segi aset ya. Nah itu saya coba, ternyata di situ diterima gitu untuk training, jadi manajemen training. Jadi selama kita dilatih, kita juga digaji di situ. Nah tapi belum tahu nih nanti kedepannya jadi apa gitu kan. Masih dilatih dan diuji dulu. Nah selama di training itu kan didapat gaji tuh ya, itu lumayan banget buat ngebantu-bantu keluarga gitu kan. Nah apalagi waktu itu saya juga kan masih belum pengalaman, saya pikir lumayan juga nih di training, semoga bisa lulus. Ujiannya juga ada ujian, nanti ada ujian tertulis, ada ujian praktek juga. Nah ini yang sulit adalah ujian praktek, di mana kita juga kan harus menganalisa gitu, menganalisa data nasabah, keuangan seperti gitu. Nah kemudian ketika ujian tertulis sudah lulus, itu ada ujian praktek. Saat itu ada keajaiban juga nih ketika ujian praktek. Waktu itu kan saya ujian praktek itu ada dibagi nih, menjelaskan bab-bab dari suatu proposal. Ada bab-bab gitu kan. Tapi kan namanya anak masih baru training, selama ini teori doang, nggak tahu secara praktek gimana gitu menjelaskannya gitu kan ya. Masih baru juga. Itu biasanya kita hanya mengerti dari sebagian aja gitu, dari seluruh proposal hanya sebagian aja. Nah waktu itu ketika ujian praktek itu harus menjelaskan dan akan dipilih secara acak. Waktu itu saya berdoa tuh, saya bilang dalam hati, semoga di bagian bab yang pertama ini jangan saya, karena saya nggak terlalu bisa. Semoga teman saya si A nih, saya lihat karena si A ini udah bisa nih, karena kan waktu kita kelompokan gitu kan, saya udah tahu nih siapa aja yang bisa gitu kan. Jadi saya doa dalam hati. Terus ternyata si A dipanggil untuk menjelaskan bab yang pertama. Saya pikir, wah kebetulan nih hoki saya gitu kan. Nah udah, selesai si A menjelaskan, itu bab yang kedua nih. Dalam hati saya, waduh saya belum bisa juga yang ini nih. Saya belum bisa gitu kan. Tapi kan yang pertama saya pikir kebetulan. Saya pikir dalam hati yang kedua nih, semoga nih jangan saya nih yang ini. Saya belum bisa. Si B aja nih, si B kayaknya bisa nih yang ini. Ternyata si B dipanggil oleh pengujinya. Wah saya pikir kok bisa 2 kali berturut-turut ya. Sesuai dengan doanya. Ya udah tuh si B udah jelasin, selesai. Yang bab ketiga ini bukan bidang saya juga. Terus dia bilang, waduh yang ini si C aja deh, kalau bisa deh jangan saya, selamat saya. Ternyata tuh dipanggil si C gitu loh. Wah 3 kali berturut-turut, saya sampai kaget. Ini baru pertama kali saya doa ketika peristiwa kayak gitu ya, langsung kepepet gitu ya. Dan itu benar-benar 3 kali kenyataan, orang yang ditunjuk juga sesuai dengan yang doa gitu loh. Waduh saya sampai 3 kali kaget dong. Ternyata ini kebetulan apa enggak ya gitu kan. Waktu itu saya belum terlalu dekat dengan spiritual ya, karena saya waktu kan ya masih pikirannya masih main, masih senang-senang gitu kan ya, belum kepikiran untuk sembahyang rajin gitu juga. Tapi memang kita sudah menekuni sembahyang, karena kan dari keluarga juga sembahyang ke Kulon Victor Sukong tuh udah 50 tahun, sudah turun-temurun, dan itu banyak sekali terbantu seperti saya bilang tadi, yang dari kakek saya kebantu usahanya dan sebagainya. Nah ketika bab yang keempat gitu kan, saya doa dalam hati, wah ini saya nih, saya bisa nih, karena yang ini adalah penjelaskan rasio gitu kan, saya cocok nih sama yang ini. Karena saya dipanggil dan saya jelaskan, nah luluslah saya di situ. Nah saya lulus, udah gitu saya diterima. Cuma kan ditawarin nih mau kerja di marketing atau mau jadi analisa gitu kan, analisa keuangan. Karena teman-teman nggak ada yang mau jadi analis, saya pilih marketing ikutan teman-teman. Walaupun sebenarnya pengujinya sudah menawarin untuk jadi analis, tapi saya tetap kekeh. Ternyata saya nggak cocok nih di dunia marketing nih waktu itu nih. Jangan 1,5 tahun stres lah saya. Terus saya berdoa, terus minta kebantuan ke Konco Sukong supaya dibantu supaya bisa pindah ke analis gitu kan, seperti yang dulu ditawarkan oleh pengajarnya, pengujinya. Ternyata setelah 1,5 tahun saya mendapatkan kesempatan itu gitu loh. Nah kesempatan itu datang, saya ditawarkan oleh pimpinan cabang saya waktu itu. Terus saya bilang, boleh saya mau jadi analis, saya bilang gitu kan, ketika saya di review juga waktu itu nih kinerjanya ya. Ternyata diizinkan, dicoba di-apply, tapi nggak janji ya kata atasannya. Ternyata saya dapat di kantor yang lebih baik, penghasilannya juga ya, penghasilannya belakangan tuh membantu saya banget gitu loh. Tapi awalnya kita harus membuktikan diri dulu dong. Di situ saya bertekad berusaha belajar lagi supaya bisa lebih baik kerjanya, membuktikan diri lah istilahnya. Nah di prosesnya itu saya banyak banget kebantu, lagi-lagi kebantu. Kenapa? Karena saya bertemu atasan yang baik gitu kan. Udah gitu
karena saya terus mau belajar, akhirnya saya bisa bekerja dengan baik sebagai analis. Waktu itu saya mendapatkan penilaian yang bagus, gaji naik setelah berapa tahun gitu, mendapatkan kenaikan gaji. Atasan saya pun membantu karena melihat kinerjanya oke, dia senang. Nah, dia membantu saya supaya bisa mendapatkan kenaikan gaji, karena awalnya gaji saya kan waktu di cabang itu sebagai marketing gapnya beda ya sama ketika jadi analis. Dibantu, jadi selama beberapa tahun itu saya berhasil mendapatkan hampir sama dengan senior saya. Kebetulan senior saya ini adalah teman kuliah saya di situ. Jadi saya tahu gitu kan. Dan saat itu saya merasa bersyukur sekali, hanya dalam waktu sekian tahun saya sudah bisa berkembang gitu kan. Nah, saya benar-benar happy banget saat itu. Tapi di sini juga kita bisa belajar ketika kita berdoa. Misalnya kita dibantu nih oleh para dewa atau oleh para guru atau pakai amulet gitu ya, itu kan juga berproses gitu loh. Kita juga harus terus mau belajar, berkembang. Karena kalau kitanya juga nggak mau berusaha untuk upgrade, itu gimana kita bisa maju gitu kan. Nah, setelah itu saya berhasil juga mendapatkan beberapa hal seperti bonus, insentif. Nah, itu setelah selesai dari situ, saya dapat kerjaan lagi di tempat lain. Saya kerja di situ sekitar 8 tahun. Terus saya pindah ke perusahaan lain, dapat lagi kenaikan gaji. Nah, waktu itu, tapi saya kerja di perusahaan baru ini cuma sebentar, kurang lebih sekitar 9 bulan atau setahun gitu ya. Saya berhenti resign. Setelah itu saya udah tidak bekerja lagi, karena selama saya bekerja itu saya diajarin juga oleh orang-orang di sekitar saya untuk investasi seperti itu. Jadi memang dengan sembahyang Kongco Sukong ini membantu sekali membukakan jalan. Jadi bertemu dengan orang-orang yang baik, bertemu dengan orang-orang yang tepat, dan di waktu yang tepat gitu loh. Nah, bertemu dengan orang yang tepat dan di waktu tepat ini adalah yang terpenting gitu menurut saya, dari pengalaman saya nih. Jadi memang waktu itu saya sudah mengenal Lung Pohong juga. Jadi semenjak dibantu Kongco Sukong, terus mengenal Lung Pohong, itu semua berjalan lebih baik. Semua lebih baik dan meningkat. Semua timing pas gitu loh. Jadi ketemu orang yang baik, yang tepat, di waktu yang tepat gitu loh. Nah, kalau misalnya ketemu orang yang baik dan tepat, tapi di waktu yang salah, itu belum tentu bisa membawa kemajuan buat kita. Nah, ini penting banget ini. Ini supaya bisa kita mendapatkan sesuatu di waktu yang tepat, bertemu orang yang tepat, itu banyak faktor. Pertama, itu harus memiliki karma baik. Jadi kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang lain, pada anggota sanak keluarga, pada makhluk lain gitu kan. Ditambah lagi dengan adanya guru yang membantu kita lewat amulet seperti di sini, yaitu Kongco Sukong dan juga Lung Pohong. Itu sangat membantu saya sekali. Jadi bahkan ketika saya sudah resign, saya sudah mulai bisa invest gitu kan, sudah mulai lebih enak daripada sebelumnya. Nah, itu sangat terbantu sekali. Saya bertemu orang-orang yang percaya sama saya. Kalau nggak diberikan jalan itu, ya susah gitu loh mencari orang yang satu frekuensi sama kita, yang bisa nyambung, yang mau percaya sama kita gitu kan. Banyak kan orang mau mikirin dirinya sendiri. Jadi ketemu lingkungan yang seperti ini tuh faktor yang sangat penting, yang membantu sekali dalam peningkatan kita gitu. Nah, disitulah saya sembahyang ke Kongco Sukong dan Lung Pohong, karena saya memasrahkan sambil berusaha gitu, memasrahkan dan berusaha. Dalam hati tidak memaksakan, saya harus gini enggak. Karena apa? Karena yang menurut kita baik itu belum tentu baik buat kita, karena saya yakin guru akan lebih tahu apa yang baik buat kita. Nah, tadi saya udah sebut mengenai Kongco Sukong dan Lung Pohong ya, dan mungkin untuk teman-teman yang masih baru belum tahu ya, saya akan kasih lihat contoh amuletnya di mana ada Kongco Sukong dan juga Lung Pohong. Nah, teman-teman mau lihat amuletnya seperti ini. Nah, ini adalah digambarkan Kongco Sukong yang berwajah hitam di belakang, dan di bagian depannya Lung Pohong yang berbaju oranye ya, baju oranye. Jadi ini adalah amulet 2 dalam 1, ada Kongco Sukong dan Lung Pohong. Buat teman-teman yang belum tahu, Kongco Sukong adalah seorang dewa yang hidup 1000 tahun yang lalu. Di masa beliau hidup, itu beliau banyak sekali menolong orang dari kekeringan, karena bisa membantu memanggil hujan. Nah, digambarkan dengan wajah hitam, kenapa? Karena sewaktu beliau bermeditasi dalam gua, itu banyak sekali siluman yang mengganggu, bahkan dibakar gitu guanya. Tapi Kongco tetap meditasi di dalam, tidak keluar. Asapnya itu membuat wajahnya jadi hitam. Akhirnya makhluk-makhluk yang mengganggu itu pergi tunggang langgang gitu kan. Di sini juga digambarkan berarti wajah hitam itu menaklukkan siluman, menaklukkan kejahatan. Jadi kemenangan, kesuksesan gitu kan. Nah,
Tapi Kong Choco Sukong itu terkenal sekali akan dewa obat gitu loh. Jadi banyak sekali orang-orang yang sakit datang ke beliau dibantu oleh obat-obatan tradisional pada zamannya. Nah, tapi kalau dia ceritanya nih, mungkin terkenalnya dewa obat sama perlindungan gitu ya. Tapi kenyataannya ketika teman-teman dengar cerita saya, yang saya alami juga dibantu dalam rezeki gitu, dalam diberikan jalan. Jadi memang mencakup semuanya gitu. Jadi bagus banget amulet ini gitu. Apalagi di depannya lempong yang sangat terkenal sekali amulet loketnya itu dalam rezeki, bukain jalan kita supaya kita bisa meningkat terus kehidupannya. Tapi syaratnya adalah melakukan hal yang baik, menjaga moral gitu. Nanti dijelaskan nih kalau teman-teman yang mau mahar. Nah, ini bagian depan loketnya, bagian belakangnya juga teman-teman bisa lihat. Nih, ini kan ada warna takut emas ya, yang kuning di tengah ini. Ini ada dari emas. Jadi ada dua pilihan nih, yang satu adalah takut emas, satu lagi takut perak. Nah, memang kalau misalnya dari segi kekuatannya, pasti yang emas jauh lebih besar gitu. Seperti kalau ini kan kita ngomong spiritual ya. Seperti ini kalau di spiritual lokal itu orang kalau pasang susuk, tapi ini bukan susuk loh ya. Maksudnya contoh aja. Orang pasang susuk nih misalnya emas dan perak akan lebih kuat yang emas gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya punya dana lebih, saya sarankan untuk ambil yang emas. Tapi kalau memang cukup untuk yang perak nggak masalah, karena teman-teman masih baru mulai gitu kan, mau yang perak dulu juga nggak masalah gitu. Nah, di kiri kanannya ada burung salika, itu dari tulang gajah. Gajah itu adalah hewan yang suci, dianggapnya hewan yang melambangkan simbol raja-raja, kebesaran, keanggunan, kemuliaan. Itu adalah simbol dari gajah. Dari semua bagian dari gajah itu ada sesuatu yang sakral gitu dalam spiritual. Nah, ini salika itu dibuat supaya omongan kita tuh manis, dipercaya orang. Apalagi teman-teman marketing, teman-teman berjualan, atau ngomong-ngomong negosiasi sama klien, itu penting banget. Atau teman-teman bekerja di dunia entertainment, hiburan gitu loh. Itu penting ada salika. Ini salika ini membuat kita dipercaya orang. Kalau kita mendapat kepercayaan, kita juga jujur gitu ya, kita akan dapat jalan terus untuk bisa naik gitu loh, kehidupan yang meningkat. Itu kuncinya. Dengan sifat diri kita, usaha kita, sama amulet yang tepat gitu. Nah, ini adalah perangkat Siwali ya. Buat kerejekian Siwali adalah arahat yang tidak pernah berkekurangan, karena sejak kelahiran selalu berkecukupan karena baik di masa lampau berdana pada seorang Buddha. Nah, ini bagian bawah dari Pakwa. Pakwa itu 8 arah, jadi untuk menarik keberuntungan rezeki dari 8 arah, menolak hal-hal yang buruk gitu loh. Nah, ini dari Sungai Mekong nih. Ini batu dari Sungai Mekong, pinggirnya itu biasa dulu dipakai oleh Lumpo Kampan Wat Mahatat. Jadi ini diperoleh juga dari pinggir Sungai Mekong. Sungai Mekong itu adalah sungai yang dihuni oleh naga. Nah, di sana juga ada festival bola api tuh, api nembak tuh dari dalam sungai. Itu orang rame banget biasanya. Tapi secara spiritual itu memang tempat kediaman naga, di mana naga memberikan energi kekayaan, kemakmuran. Jadi ini adalah loket yang isinya bagus banget. Teman-teman nggak boleh ketinggalan nih kalau misalnya ada dana buat mahar, silahkan mahar gitu ya. Teman-teman bisa kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video. Nah, ini adalah amulet yang saya juga pakai, karena kan teman-teman seperti dengar cerita tadi, saya sudah sembahyang kepada Kong Choco Sukong sudah lama, dan Lumpohong juga udah bantu saya banyak banget. Ini adalah kombinasi yang luar biasa, karena customer saya juga nih ada nih yang sharing di WhatsApp gitu ya. Jadi pakai amulet ini perempuan dari daerah mana, Sintang saya lupa, saya mau lihat dulu di map. Nah, itu dia pakai ini malah dapat jodoh, padahal ini kan untuk ini ya, untuk meningkatkan kehidupan. Tapi kan jodoh juga kan ya bisa meningkatkan kehidupan. Selain itu juga kan ini kan metanya atau cinta kasihnya kuat, energi pengasihannya, cinta kasih kuat. Jadi nggak heran kalau teman-teman tuh disukai orang gitu loh. Ada yang dapat ketemu orang yang baik, ketemu jodoh mungkin bisa juga gitu loh, dilancarkan dalam rezeki. Nah, ini banyak fungsinya. Jadi teman-teman, saya rekomen banget kalau teman-teman mau pakai amulet ini nih. Ini bagus banget. Oke, kedepannya saya akan mungkin sharing juga perjalanan nih ke tempat Kong Choco Sukong gitu kan. Tapi mungkin akan belakangan ya, karena lihat kondisi dulu, karena kan masih pandemi. Nah, kalau sempat saya akan bikin videonya untuk share ke teman-teman mengenai perjalanan ke tempatnya Kong Choco Sukong. Kita juga di sini ada aktor Kong Choco Sukong. Jadi kalau teman-teman yang kemarin tuh ada seremoni lilin ya, mau pasang lilin di Kongco, mau doa, itu bisa. Nanti maharnya bisa langsung kontak aja di WhatsApp untuk kontak kita. Oke, mungkin itu dulu sharing dari saya. Kedepannya mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai topik yang lain. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Thank you.